Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 Malbe ingin menjelaskan materi mengenai fungsi dan peran, prinsip serta sasaran manajemen pengadaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mutiara Agustina dengan 3 NIM terakhir 056. Saya Besari Wahyu Putri dengan 36 terakhir 044. Saya Filda Mesarah dengan NIM 050. Saya Alisa Dela Ivana dengan 3 NIM terakhir 072. Saya Marco Sarigan dengan NIM terakhir 046. Dan saya Anur Alam dengan 3 NIM terakhir 079. Yang pertama adalah fungsi manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama fungsi perencanaan pengadaan. Manajemen pengadaan menentukan kebutuhan barang atau jasa, waktu, jumlah, dan anggaran agar operasional berjalan lancar. Yang kedua, pemilihan pemasok. Manajemen pengadaan berfungsi untuk pengambilan keputusan pemilihan mitra yang tepat. Selanjutnya, fungsi negosiasi dan kontrak. Manajemen pengadaan digunakan untuk mencapai kesepakatan terbaik untuk efisiensi biaya. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian kualitas agar memastikan barang atau jasa sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja pemasok untuk menilai bagaimana ketepatan waktu, kualitas, dan kepatuhan pemasok terhadap kontrak yang berlaku. Oke, kita masuk kepada pembahasan peran daripada manajemen pengadaan. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu mengurangi pengeluaran, yang kedua itu pengendalian risiko, yang ketiga itu peningkatan kualitas, dan yang terakhir itu transparansi dan akuntabilitas. Untuk pengurangan biaya sendiri artinya manajemen pengadaan yang baik dan benar harus bisa meminimalisir biaya tanpa dengan mengorbankan kualitas. Caranya bisa dengan memilih pemasok yang menawarkan harga yang paling kompetitif dan juga negosiasi yang efektif dan efisien. Untuk pengendalian risiko sendiri artinya dalam manajemen pengadaan kita dalam manajemen pengadaan kita harus bisa mengelola risiko yang mungkin saja terjadi. Contohnya apa? Contohnya gangguan pasokan, tersendatnya aliran barang, keterlambatan pengiriman, dan lain-lain. Sehingga kita harus punya tindakan-tindakan preventif untuk mencegah risiko-risiko tersebut dan juga penanganannya jika misalnya risiko itu terjadi. Lalu ada peningkatan kualitas. Dalam manajemen pengadaan artinya kita harus membuat barang atau jasa yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan di manajemen sebelumnya gitu. Artinya barang atau jasa yang diterima oleh konsumen itu harus sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan yang telah direncanakan sebelumnya. Oke, kita masuk kepada poin yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Kalau untuk transparansi sendiri artinya setiap aktivitas dalam manajemen pengadaan barang atau jasa itu harus terlihat jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik itu datanya, informasinya, keuangannya, dan lain-lain tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Penerapan dari transparansi sendiri bisa dengan menggunakan e-procurement. Kalau untuk akuntabilitas artinya setiap aktivitas yang ada dalam manajemen pengadaan barang dan jasa itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap orang yang melakukan aktivitas dalam manajemen pengadaan harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengadaan. Terdapat 7 prinsip utama dalam pengadaan. Yang pertama, efisien. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, terbuka. Yang keempat, bersaing. Yang kelima, transparan. Yang keenam, adil dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu akuntabel. Yang pertama, efisien. Efisien yaitu optimalisasi dana dan sumber daya untuk mencapai kualitas dan tujuan yang tepat. Yang kedua, efektif. Pemanfaatan sumber daya yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan target. Yang ketiga, terbuka. Proses pengadaan harus dapat diakses oleh semua pihak yang memenuhi syarat. Yang keempat, yaitu bersaing. Lelang terbuka untuk mendorong persaingan yang sehat dan peluang yang setara. Kemudian prinsip-prinsip pengadaan selanjutnya yaitu yang kelima, transparan. Artinya semua persyaratan dan pengumuman terkait pengadaan barang atau jasa bersifat transparan dan dapat diakses secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berkepentingan serta masyarakat umum. Langkah-langkah untuk mendorong transparansi dalam pengadaan yang pertama yaitu seluruh peraturan, kebijakan, dan ketentuan dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa harus disampaikan secara terbuka. Yang kedua,
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan barang atau jasa harus diberikan secara transparan. Yang ketiga, penyedia yang terpilih sebagai pelaksana pekerjaan harus diumumkan secara luas. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip yang selanjutnya, yaitu adil dan tidak diskriminatif. Artinya memberikan perlakuan yang adil kepada semua calon penyedia tanpa menguntungkan pihak tertentu, namun tetap mengutamakan kepentingan nasional. Setiap pihak memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing. Langkah-langkah untuk mendorong pengadaan yang adil yang pertama yaitu dengan memberikan perlakuan yang setara kepada semua peserta, dan yang kedua yaitu menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh semua pihak. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip yang terakhir yaitu akuntabel, yang artinya pengadaan barang atau jasa harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini memastikan bahwa pengelola pengadaan bertanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan, serta menjamin keberhasilan pengadaan dalam mencapai tujuannya. Langkah-langkah untuk mendorong pengadaan yang akuntabel, yang pertama yaitu menyediakan arsip dan pencatatan yang lengkap atas seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua yaitu menerapkan sistem pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan yang terakhir membangun mekanisme evaluasi, peninjauan, dan juga penanganan terhadap keluhan. Oke, selanjutnya ada procurement objektif atau sasaran pengadaan. Jadi, sasaran pengadaan itu artinya tujuan atau target yang harus dipenuhi selama proses pengadaan dengan maksud untuk selanjutnya ada procurement objektif atau sasaran pengadaan. Jadi, sasaran pengadaan itu berarti tujuan atau target yang harus dipenuhi selama proses pengadaan dengan maksud untuk memastikan proses pengadaannya itu dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, sasaran pengadaan itu setiap perusahaan berbeda tergantung dengan perusahaannya. Tetapi di sini kami menyimpulkan 3 sasaran pengadaan secara umum. Yang pertama tuh ada efisiensi biaya. Bisa dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan pengadaan, membangun hubungan yang baik dengan vendor, melakukan pembelian dengan volume besar, serta menerapkan konsep just in time. Yang kedua, ada menjaga kualitas barang. Menjaga kualitas barang bisa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pelanggan, memilih bahan baku berkualitas tinggi, menerapkan kontrol kualitas yang ketat, serta melakukan pengujian produk. Dan yang terakhir, ada keberlanjutan. Karena dengan adanya keberlanjutan, bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan perusahaan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengadaan bukan sekedar membeli barang ataupun jasa saja, melainkan suatu proses yang panjang yang memerlukan perencanaan yang matang, pemilihan mitra kerja yang tepat, pengawasan kualitas, hingga evaluasi akhir untuk memastikan hasil yang diperoleh itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan suatu organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengadaan dalam manajemen adalah suatu petunjuk maupun langkah-langkah dasar yang digunakan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan secara efisien, transparan, dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, sasaran pengadaan adalah tujuan ataupun target yang harus dipenuhi selama proses pengadaan barang ataupun jasa dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini ya. See you! Hadap sini. Aku semua. Semua. See you. Mengenai Pengadaan dengan maksud untuk melakukan. Oke,